94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Untuk kebersamaan kita di awal pekan hari ini Senin 24 Oktober 2022 pendengar. Dan untuk hari ini kita bersama di sesi dialog interaktif membahas topik untuk kali ini pendengar, santri dan tantangan masa depan. Tadi di sesi sebelumnya kami sudah meminta juga tanggapan opini publik dari pendengar. Ini banyak yang menyampaikan ucapan selamat Hari Santri yang memang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, diperingati sebagai peringatan Santri Nasional atau HSN dengan berbagai macam kegiatan. Tadi Anda sudah menyampaikan masukan, harapan Anda untuk pengembangan pesantren dan santri ke depannya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini di dialog interaktif kita akan bersama dengan narasumber, dan narasumber kami pagi hari ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Galib MMA. Beliau sosiolog agama Sulawesi Selatan dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Prof. Galib di pagi hari ini. Segera kita menyapa Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Kabar tak sehat Prof pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan Pak Prof, ini masih dalam suasana Hari Santri Nasional, kita membahas topik santri dan tantangan masa depan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kami boleh hadirkan dulu laporan reporter RRI Makassar terkait Hari Santri Nasional Pak Prof ya? Ya, silakan. Baik, dan pendengar, berikut kami hadirkan selengkapnya laporan reporter RRI Rahmadani terkait kaum santri diyakini mampu menghadapi tantangan ke depan yang semakin dinamis, dan berikut informasi selengkapnya. Menyandang status santri memang tidak mudah. Berbagai tantangan dihadapi, termasuk perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Salah satu pengajar di pesantren As-Solihin Goa, Kafrawi Sainong, meyakini kaum santri mampu melewati setiap zaman yang dilalui negeri ini. Pasalnya, kehidupan pesantren sekarang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Jika dahulu pesantren hanya dibekali ilmu agama saja, sekarang ini pesantren juga membekali santri dengan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sejauh ini keberadaan pesantren pun tetap diminati sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Ke belakang, sejarah perkembangan pesantren itu kan awalnya cuma lembaga keagamaan toh, tidak membelajar secara formal. Tapi dalam perkembangannya, pesantren ini membuka diri dalam arti mereka membuka sekolah formal. Kemudian disitulah belajar komputer, belajar bahasa Inggris, dan inilah yang dilakukan oleh para kiai, para ustaz, para guru di pesantren untuk memberikan bekal para santrinya, anak-anaknya, peserta didiknya, biar mampu hidup di zaman yang tentu berkembang seperti ilmu pengetahuan yang ada. Di momentum Hari Santri yang jatuh 22 Oktober lalu, Kafrawi Sainong berharap pemerintah memberikan perhatian bagi kemajuan santri dengan mengedepankan asas kesetaraan. Menurut Kafrawi, pemerintah harus melakukan kolaborasi mengembangkan pendidikan di setiap jenjang di pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. Lintas Makassar Pagi. Pendengar, demikian laporan reporter RRI Rahmadani terkait kaum santri diyakini mampu menghadapi tantangan ke depan yang semakin dinamis. Baik, Pak Prof. Ya, Pak Prof, mungkin di awal ada catatan-catatan yang ingin disampaikan Pak Prof sekaitan dengan Hari Santri Nasional, Pak Prof, dan disesuaikan dengan topik kita, santri dan tantangan masa depan. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Jadi bicara tentang pesantren ini ada lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Yang kedua, pesantren ini lembaga pembinaan umat yang menekankan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus lembaga perjuangan dan kaderisasi umat
untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap mengedepankan persatuan di tengah keberagaman. Karena itu pesantren, karena dia dari masyarakat, dia lahir sebelum sebelum Republik ini lahir dan mengawal Republik ini setelah kelahirannya, dan 22 Oktober itu lahirnya resolusi jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan Indonesia dari penjajah begitu, untuk tidak kembali lagi menjadi Indonesia. Jadi pesantren ini memiliki peran strategis untuk pembinaan bangsa. Karenanya kita bersyukur bahwa sekarang ini pemerintah membentuk komisioner namanya Majelis Masyayikh Pondok Pesantren yang akan mengawal bagaimana pesantren ini bisa lebih eksis tetapi tetap memberikan kebebasan kepada pimpinan pondok untuk mengatur kegiatan-kegiatan mereka. Yang kedua, ke pihak Kementerian Agama juga dalam hal ini informasinya Direktorat Pendidikan Pesantren itu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu juga akan ditingkatkan menjadi satu dirjen, jadi ada dirjen pesantren. Nah, kita bersyukur dengan itu supaya kemudian pesantren yang jumlahnya kurang lebih 30.000 di Indonesia ini itu bisa lebih memberikan peran sesuai dengan tantangan zaman ke depan. Karena begini, sangat berbeda antara formal dengan pesantren. Pesantren ini ada 5 unsur utamanya. Yang pertama, di pesantren itu ada santri, ada kiai, ada kitab, ada masjid, dan ada asrama. Dan disitulah kemudian para santri, para kiai hidup bersama, mengatur kehidupan bersama, kemudian mengkaji kitab, dan ada masjidnya di situ, ada asramanya, dan disitulah dibuat bagaimana umat ini dikader ke depan agar mereka bisa hidup sesuai dengan tantangan zaman ke depan. Memang ada nuansa, ada perubahan-perubahan, ada penyesuaian yang berbeda dari waktu-waktu yang dulu. Tapi makanya kan setiap pesantren juga dengan ciri khas masing-masing, dan kita berharap ke depan dengan kebijakan pemerintah dan perhatian masyarakat kita bisa melahirkan bangsa yang berkarakter, bangsa yang kuat, bangsa yang moderat, bangsa yang religius, bangsa yang memiliki semangat untuk terus menjaga bangsa ini lebih baik pada masa yang akan datang. Saya kira itu yang secara singkat saya sampaikan terkait dengan peringatan Hari Santri 22 Oktober yang kita kenal bahwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi dasar lahirnya Hari Santri Nasional. Baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, jadi ternyata ini jumlah pesantren 30.000 se-Indonesia, Pak Prof ya? Iya. Masya Allah. Baik. Nah, Pak Prof, ini sedikit mungkin ke flashback begitu ke sejarah pesantren khususnya di Sulawesi Selatan. Seperti apa sih yang Prof mungkin tahu? Iya, jadi pesantren ini lahir dari masyarakat. Kesadaran masyarakat bahwa umat Islam itu harus mengetahui kitab sucinya. Karena pada awalnya itu kan mengapa ulama menyebut pesantren, kan pada awalnya itu pesantren itu intinya pembacaan terhadap kitab suci. Jadi yang paling mendasar di pesantren itu adalah membaca kitab suci, Al-Quran dan hadis, kemudian penjelasannya dari ulama untuk menjadi acuan dalam mengatur kehidupan. Jadi yang inti di pesantren. Tapi kan kemudian untuk menyiapkan kader, lalu mereka hidup bersama, ada membuat asrama, di situ mereka hidup, ada kiainya di situ, ada masjidnya di situ, ada santrinya di situ, dan betul-betul mempelajari agama dengan baik, dan itu 1 kali 24 jam. Berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan formal kita misalnya ada SD, ada SMP sampai ini, itu kan biasanya dari jam 7 sampai
jam 1 siang. Nah sekarang ini memang di sejumlah pesantren itu ada juga yang melakukan pendidikan formal. Jadi misalnya di pesantren, tapi dari pagi misalnya ada yang sanawiyah, ada SMP, ada ali, ada SMA, itu dari jam 7 sampai jam 1 itu siswa itu. Nanti di jam 1 ke atas sampai besok jam 7 itu mereka menjadi santri. Jadi santri, dan disitulah ada kajian kitabnya, ada mungkin ada olahraganya, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mereka atur dengan sangat sebenarnya bebas begitu, tetapi tetap dalam konteks pembinaan umat, pembinaan akidah dan pembinaan ilmu pengetahuan. Ya, saya kira seperti itu. Kalau Pak Prof sendiri, sepengamatan Pak Prof ini seperti apa perkembangan pesantren dari masa ke masa, Pak Prof, khususnya di Sulawesi Selatan? Iya, jadi kita di Sulawesi Selatan itu juga ada mengalami kemajuan, ada dinamika. Dan ini kan menjadi sangat perhatian masyarakat terhadap pesantren ini kita patut apresiasi, meskipun saya melihat belum semua pesantren itu secara sangat begitu memenuhi syarat-syarat ya. Yang ini karena di pesantren itu kan pertama harus ada kiainya, kiai yang bisa baca kitab kuning, karena itu yang intinya. Yang kedua ada santrinya di situ yang belajar kitab dari kiainya, ada asramanya, ada masjidnya. Jadi 5 hal yang jadi ada kitab-kitab yang standar yang ditentukan, yang banyak di ini yang mungkin masih perlu memang ke depan ini, terutama dengan lahirnya nanti ada Dewan Masyayikh yang akan mengakreditasi pondok pesantren, sehingga tidak terkesan bahwa namanya pesantren tapi sebenarnya boarding saja begitu. Ya hanya tinggal karena tidak ada pekerjaan kitabnya, tidak ada kiainya. Jadi ya sehingga lebih menonjol SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Padahal itu pendidikan formal itu. Pesantren ini kan sebenarnya dia lebih banyak yang non formal begitu. Jadi tapi ada kitab-kitab tertentu, baik kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak begitu, dan tentu bahasa. Bahkan sekarang ini kan pesantren, jadi pesantren itu ada pendidikan tahfiz, hafal Al-Quran, kemudian kajian kitab, dan kemudian ya di samping kajian kitab, di samping tahfiz, itu juga bahasa. Jadi 3 unsur saya kira memang perlu dibenahi untuk pesantren bisa lebih maju, lebih eksis pada masa-masa yang akan datang. Dan ini saya kira dengan lahirnya undang-undang pesantren sebenarnya di 2019 dan tidak lanjutnya oleh pemerintah, diharapkan bahwa produk-produk pesantren ini menjadi kader yang tangguh karena dasarnya iman yang kuat, kemudian punya keterampilan, punya bekal, dan bisa berinteraksi, mengapresiasi dan melakukan inovasi untuk kemajuan bangsa yang berkarakter moderat dan siap bersaing dalam berbagai kancah kehidupan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira keindonesiaan dan keislaman yang lebih baik pada masa yang akan datang. Ya. Baik, Pak Prof, untuk pendengar kita yang bertanya begitu, apakah Pak Prof juga punya pondok pesantren atau mengasuh pondok pesantren? Iya, ada ya juga? Saya sebagai pimpinan salah satu unsur pendidikan di perguruan tinggi, saya melihat bahwa pesantren menjadi penting. Maka saya sejak 2007 sampai sekarang saya ada mendirikan pesantren di Bantaeng, dan itu alhamdulillah sudah ada yang habis, ada yang sudah selesai juga di perguruan tinggi, karena saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita mau buat kader itu di pesantren. Jadi dasar-dasar kebangsaan, dasar-dasar akhlak, akidah, itu di perguruan tinggi kita tinggal memoles begitu. Kalau bagus dasarnya dari bawah, insya Allah kita akan mendapatkan kader yang lebih baik. Makanya saya memberikan perhatian yang serius juga, meskipun karena saya masih lebih banyak berkiprah di perguruan tinggi, tetapi saya menyiapkan waktu juga untuk membina pondok, karena saya ingin mengambil bagian untuk itu, untuk mengkader anak-anak yang memang masih
perlu dikaret bisa lebih baik pada masa yang akan datang. Ya. Pondok pesantren apa sih Prof di Bantaeng? Namanya Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jafar. Syekh Muhammad Jafar. Dan kita sudah ikut juga bahwa meriahkannya hari santri itu, santri kami ikut terlibat. Baik, Ya. baik. Pak Prof, kalau berbicara mengenai kelebihan, kemudian prestasi, kemampuan bersaing begitu para santri, termasuk pondok pesantren ini seperti apa sih Prof yang Prof lihat? Memang tantangannya pondok pesantren itu apa ya? Karena pertama dia dikelola oleh swasta, jadi kita pada umumnya itu kan terkendala di sarana prasarana, terkendala di dana, beda dengan negeri, karena ya katakanlah para pengelola pendidikan formal negeri itu kan mereka tinggal bagaimana kualitasnya karena dana sudah tersedia. Kalau di pesantren itu buat rencana nanti dananya itu ada di umat begitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua kesannya biasanya sekolah-sekolah unggulan itu orang tua kalau agak bagus itu anaknya kemampuannya atau mungkin juga ekonominya belum pesantren itu apanya ya ke sekolah-sekolah unggulan. Nah biasanya kalau anaknya mungkin agak nakal, susah diatur, kemudian mungkin juga kemampuan intelektualnya agak ini ya masuk pesantren. Jadi pesantren itu menjadi bengkel. Jadi kalau orang mengatakan, oh ada juga anak yang nakal di pesantren, memang kan biasanya kalau orang tuanya agak kewalahan ya masukkan di pesantren begitu. Jadi tingkat perjuangan para guru-guru, para pembina di pesantren itu kan berat sekali begitu. Yang kedua memang kita punya tenaga-tenaga yang apa ya, tenaga-tenaga di pesantren itu juga tidak semuanya memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Jadi memang baik dari aspek tenaga, dari aspek sarpras, dari aspek katakanlah santri itu kan ada keterbatasan. Karena itu saya kira tingkat perjuangannya lebih berat, tetapi itu tadi bahwa iman, takwa, usaha dan doa menjadi sinergi. Aspek spiritual itu aspek apa ya, aspek rohani itu bersama-sama untuk itu. Jadi itu mungkin yang berbeda dari itu, tetapi tingkat perjuangannya sangat tinggi karena tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri itu kan setiap saat ya mereka di masjid, baca kitab, sehingga itu yang mungkin memberikan penguatan-penguatan yang ini. Nah, ke depan kita berharap bahwa dengan perhatian pemerintah yang ini, masyarakat, karena ini pemilik masyarakat, itu pesantren itu kan katakanlah dikelola oleh masyarakat, makanya ya backup pemerintah untuk kira-kira yang bisa untuk memajukan pesantren kita harapkan bisa lebih memberikan kontribusi untuk kemajuan agama, bangsa dan negara lebih baik pada masa yang akan datang. Kalau sejauh ini Pak Prof sendiri melihat perhatian tersebut Pak Prof dengan kendala-kendala tadi yang dihadapi pesantren dan seperti apa Pak Prof? Iya, yang pertama memang karena tentu saja pemerintah kan masih lebih dulu kepada ya sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah ya, karena itu kewajibannya. Pesantren ini karena dia masyarakat ya tentu, karena dengan keterbatasan pemerintah tentu tidak bisa ini, kecuali kalau ada agnia, ada dermawan yang biasa membantu begitu juga. Karena mereka ini para santri kan tinggal di pesantren, jadi diurusi 1x24 jam, berbeda dengan sekolah formal. Nah, itu ya tingkat apanya begitu, tingkat perjuangan yang cukup tinggi. Jadi para pengelola pondok pesantren ini kan di samping mengajari dengan ilmu-ilmu agama dan seluruh pendukungnya, tentu juga untuk bagaimana santri bisa hidup sehat, bisa damai, bisa harmonis di dalam, itu kan juga perjuangan yang cukup berat begitu. Nah, makanya ke depan kita berharap bisa lebih baik, sehingga tugas-tugas dari mereka yang ini yang mengelola pondok pesantren itu juga bisa terbantu dengan ini, sehingga bisa lebih fokus bagaimana pada pembinaan mental, pada pembinaan ibadah, pembinaan keyakinan dan
pembinaan pada aspek keilmuan yang juga cukup dinamis itu. Baik, baik. Jadi selama ini Pak Prof untuk pendanaan pesantren sendiri seperti apa Pak Prof? Jadi kita ini karena kalau seperti di pesantren saya ini kan pada umumnya ini mereka yang punya kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan itu kan dikelola sedemikian sederhana, karena memang kesederhanaan itu di pesantren, dan kemudian lebih banyak pada ke dedikasi pengabdian dan keikhlasan dari para tenaga pengajar, karena memang disampaikan bahwa ini bukan cuma pengembangan ilmu pengetahuan, tapi ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ditanamkan sehingga mereka bisa mereka bisa di situ. Tapi di pesantren itu kita terus mengkader pertama santri, juga pembina, karena begini realitasnya saya kira hampir di semua pesantren kita ada kader-kader terbaik, misalnya sudah selesai dari situ kembali kemudian jadi pembina, tetapi misalnya ada tugas yang lebih mungkin lebih menjanjikan untuk masa depan mereka, katakanlah terangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ada tugas-tugas lain yang pindah, ya kita harus mengkader lagi. Karena itu tadi realitas yang mereka peroleh dari kesejahteraannya ketika dia pesantren pasti jauh lebih rendah dari apa yang mereka ketika misalnya ada penempatan begitu. Dan itu realitas saya kira di semua pesantren begitu. Tetapi intinya bahwa kita terus mengkader ketika mereka ada yang sudah dari pesantren kemudian pindah semangat ke pesantren yang itu untuk membina umat, saya kira dibawa serta itu, sehingga kita berharap bahwa ke depan semangat itu tetap ada dan umat ini bisa lebih maju pada masa yang akan datang. Baik. Pak Prof, untuk saat ini mungkin ada pengelola pondok pesantren yang mendengarkan Pak Prof, termasuk juga para pengajar begitu, dan apa yang ingin disampaikan Pak Prof? Mungkin ada solusi kah dari pengalaman Pak Prof, termasuk motivasi begitu, atau mungkin ada upaya-upaya yang diperlukan agar bisa tetap sejahtera dan bisa terus berjalan begitu pondok pesantren ini? Ya, memang ke depan bahwa pondok pesantren ini bukan hanya sekedar untuk pembinaan kader untuk umat, tapi memang aspek-aspek ekonomi, saya kira ekonomi pesantren ini itu juga memang harus digerakkan mungkin melalui koperasi. Kemudian aspek-aspek kesehatannya juga, jadi diperlukan kerjasama lintas sektor dan berbagai ini untuk bisa memberikan bantuan ke mendampingi pesantren itu untuk hal-hal yang ini dalam berbagai bidang, sehingga kemudian bisa lebih maju. Yang kedua, diperlukan sebenarnya forum kerjasama pondok pesantren untuk tukar-menukar informasi. Kalau ada pesantren yang sukses kan bisa di-share itu pengalaman kesuksesnya ke pondok pesantren yang lain, dan kemudian kalau ada masalah menjadi masalah bersama untuk dicarikan solusi. Karena pesantren itu punya masalah yang berbeda-beda, ada pesantren yang sudah sangat mapan, sudah sangat maju, dan kemudian itu bisa di-share kemampuannya. Karena begini, tenaganya juga berbeda-beda, santrinya berbeda-beda, fasilitasnya berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk melahirkan generasi Islam yang tangguh, yang kuat dan cerdas untuk masa depan agama dan bangsa yang lebih baik. Baik. Pak Prof, kita boleh terima komentar masyarakat juga Pak Prof ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan, ingin berdiskusi, silakan, kami masih nantikan partisipasi Anda. Kita bersama dengan sosiolog agama Islam Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Galib MA. Beliau juga membina pondok pesantren Syekh Muhammad Jafar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Ada pendengar kita tadi yang menyampaikan komentar Pak Prof, ada Pak Parlindungan yang optimis begitu, mampu menghadapi tantangan zaman. Perlu dilakukan upaya pengembangan, memberdayakan para santri-santri begitu.
mungkin koperasi atau ada usaha-usaha UMKM yang lain. Dan Pak Palindungan menyampaikan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh penting yang lahir dari pesantren begitu, dan sebut saja Wakil Presiden katanya Ma'ruf Amin, Menteri Agama, Ketua MPR, Wakil Ketua DPR RI. Silakan Pak Prof, mungkin ingin ditanggapi apa yang disampaikan pendengar kita. Iya, jadi sebenarnya kalau yang seperti ada pesantren mungkin sudah agak mungkin sudah lebih maju karena ada kerjasama dengan berbagai instansi atau mungkin perusahaan atau ini saya kira memang jadi hal yang tapi kan diperlukan juga ada memang disiapkan tenaga di pesantren. Ada belum semua pesantren itu kan mungkin siap untuk itu. Jadi memang pola bantuan itu ke pendampingan itu juga memang harus tersedia tenaganya di pesantren. Dan belum semua pesantren memiliki apa seperti, tapi saya kira ke depan yang seperti itu supaya tingkat ketergantungan ke pemerintah itu tidak terlalu berat. Tapi kita berharap bahwa memang ke depan ini ada anggaran yang disiapkan untuk itu supaya kemudian tidak setiap saat itu harus melakukan permohonan bantuan begitu. Jadi kalau sudah ada anggarannya misalnya kan tinggal itu kemudian dibuat dikelola dengan baik dan dibuat pertanggungjawaban yang akuntabel dengan baik. Saya kira itu yang ke depan kita harapkan. Oh, saat ini belum ada anggaran itu Pak Prof ya? Ya kan belum. Jadi kita jadi belum ada anggaran tim begitu. Nah ke depan kita berharap bahwa pesantren itu misalnya sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kemudian kira-kira itu kapasitasnya pesantren itu ditetapkan misalnya anggarannya sehingga pesantren itu sudah ada ini, kalau sudah ada di situ backupnya ya tinggal diatur. Dengan membuat perencanaan dan pada akhirnya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada begitu. Nah itu saya kira kalau seperti itu kita optimis pesantren bisa mengambil peran lebih baik pada masa yang akan datang. Baik. Kemudian kita baca lagi komentar selanjutnya Pak Prof. Ini ada Pak Musar di Selayar, katanya saya punya anak di pesantren. Dan ini di pesantren sebagai salah satu cara sebagai orang tua agar anak bisa belajar ilmu agama lebih baik, termasuk juga cara menangkal begitu kenakalan remaja. Dan alhamdulillah beliau sangat bangga dengan perubahan-perubahan yang dirasakan anaknya, hafalannya bertambah, ilmu agamanya alhamdulillah, termasuk merasakan perubahan-perubahan karakter akhlak yang lebih baik seperti itu. Kemudian ada juga pendengar kita yang menyampaikan komentar, katanya apa sih Pak Prof kelebihan pesantren begitu, masih agak dilema menyekolahkan anak di lembaga pendidikan formal atau ke pesantren. Kemudian pendengar kita juga yang menyampaikan berharap, ini tadi Pak Musar, harapan saya ke depannya lebih diperhatikan lagi lah oleh pemerintah. Contoh di beberapa pemondokan yang dilihat, termasuk ini di Selayar Pak Prof, anaknya pesantren, pemondokannya belum layak seperti itu. Kalau hanya mengandalkan yayasan saja ini tidak bisa maksimal, dan semoga pesantren bisa lebih baik lagi ke depannya. Silakan Pak Prof untuk menanggapi pendengar kita yang bergabung. Iya, jadi itu tadi bahwa pesantren ini kan masyarakat yang membuat. Jadi kalau fasilitas itu saya kira memang ada pesantren memang karena ada backup dana begitu yang kuat mungkin dari yayasan atau pendirinya itu punya kemampuan dana ini langsung bisa membuat yang lebih bagus. Saya punya pengalaman mendirikan pesantren tahun 2007, itu hanya ada 2 rumah panggung. Rumah panggung dari begitu terbatas, kemudian ada ruang kelas 1 itu lantainya tanah. Itu awalnya. Dan itu belum ada fasilitas listrik waktu itu. Dan sangat sederhana begitu saya melakukan, tapi bertahap ada perbaikan-perbaikan karena saya menekankan bahwa kita ini kan perjuangan begitu ke depan untuk bisa lebih baik. Dan kalau pulang itu sebenarnya bagi saya ya bukan bangunannya yang dibanggakan, tetapi ilmunya yang dibawa pulang. Jadi bawa ilmu, bawa berkah. Nah itulah yang kemudian mereka menjadi kuat begitu. Tetapi kan kita berharap ke depan ini
sesuai dengan perkembangan ya ada perhatian untuk fasilitas itu, terutama yang ini yang supaya kita punya anak-anak itu bisa sehat, bisa bersih di situ dan bisa fokus belajar tanpa kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang katakanlah standar begitu. Itu saya kira yang terbang. Karena itu tadi kita aspek akhlak dikedepankan, aspek belajar yang serius begitu, kemudian pengembangan pengetahuan, saling menghargai, bermasyarakat yang baik, mengenal satu sama lain, dan ini yang ini. Tetapi itu tadi bahwa ada kekurangan iya, karena memang kita punya input itu berbeda-beda. Jadi juga tidak semuanya jadi begitu, tapi kita berjuang untuk kemudian bagaimana pesantren itu bisa mengambil peran strategis lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Dan kalau itu kemudian ada perhatian yang lebih baik dari pemerintah maupun dari mereka yang punya kemampuan untuk memberikan berkontribusi baik fisik maupun pikiran-pikiran untuk pengembangan pondok pesantren ke depan, saya kira bisa lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Baik, mudah-mudahan terjawab untuk Pak Musar yang ada di Selayar, terus Ibu Ina juga tadi. Kemudian komentar masyarakat lainnya, pesantren harus membekali santri dengan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan perkembangan zaman, jadi biar tetap diminati begitu sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian komentar lain, berharap pesantren, keberadaan pesantren ini bisa lebih berkembang pendidikannya, termasuk mungkin ada isu-isu kekerasan yang terjadi atau sistem senioritas, termasuk pesantren tidak lagi dipandang kolot, ini bisa menjadi perhatian. Silakan Pak Prof. Iya, jadi memang kita karena ini di masyarakat, maka saya kira memang juga supaya pesantren ini juga ada kontrol dari pemerintah supaya tidak terkesan bahwa ada yang ini tidak ada diatur oleh diketahui oleh pemerintah. Jadi memang juga harus terbuka begitu supaya kemudian tidak ada kesan bahwa pesantren dan tempatnya yang orang yang radikal, orang yang ini, dan padahal sangat mulia sebenarnya Quran dan hadis. Nah makanya kan itu dia menjadi terbuka dan tentu saja kerjasama dengan unsur-unsur yang lain, katakanlah pemerintah, karena kita berada di negara Republik Indonesia. Jadi itu juga yang ini yang harus dijaga. Yang kedua bahwa ya kerjasama dengan pesantren yang lain, jadi tukar-menukar informasi, meskipun dengan tetap mempertahankan ciri khas masing-masing, sehingga ada keberagaman, ada perbedaan, dan di situ kita menghargai keberagaman dan perbedaan itu. Jadi kan boleh jadi ada pesantren yang lebih fokus pada hafalan Al-Quran, ada pesantren yang lebih fokus pada kajian kitab, ada pesantren yang lebih fokus pada pembinaan bahasa Arab dan Inggris. Jadi kan itu ciri khasnya, karena misalnya menganggap bahwa mungkin dari segi ketersediaan tenaga dan keterbatasan kita, kalau misalnya tiga-tiganya itu harus ahli bahasa Arab dan Inggris, harus bisa baca kitab dengan baik, lalu kemudian bisa hafal Al-Quran. Jadi biasanya kan ada yang memilih satu sisi begitu. Jadi ada pesantren yang lebih pada hafalan, ada pada kitab, terutama kitab-kitab yang kitab umum begitu. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan. Jadi cirinya itu tetap kembali kepada pengelolaannya sendiri, karena ini kan dikelola oleh masyarakat. Jadi kita menghargai keberagaman itu, tapi tujuannya adalah membina kualitas umat yang lebih baik dengan ciri khas dan karakter masing-masing. Tetapi tentu dalam konteks ke-Indonesia, jadi keislaman dan keindonesiaan itu, pesantren menjadi hal yang saya kira yang harus dipelihara dengan baik, jadi tidak dipertentangkan antara keislaman dan keindonesiaan itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Prof. Semoga terjawab untuk Anda pendengar yang juga sudah berkomentar bersama kami. Pak Prof, tapi sebelum melanjutkan kembali aktivitas, tak mungkin ada harapan atau kesimpulan yang ingin disampaikan sekaitan dengan topik kita, santri dan tantangan masa depan di momentum Hari Santri Nasional. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi
kita berharap bahwa pesantren ini bisa berkontribusi lebih baik untuk kemajuan umat, untuk persatuan umat, dan untuk kualitas umat yang lebih baik pada masa yang akan datang. Yang kedua, tentu juga kita berharap bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat itu lebih baik lagi untuk pesantren yang lebih baik, lebih maju, berkualitas pada masa yang akan datang untuk kemajuan bangsa dan negara yang lebih baik. Kira seperti itu harapan kami, mudah-mudahan ini bisa secara bertahap dan lebih baik pada masa yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Prof untuk catatan-catatan yang disampaikan untuk perkembangan pesantren yang lebih baik lagi ke depannya. Sehat selalu Ki Pak Prof, selamat melanjutkan aktivitas. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita dengan sosiolog agama Islam di Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jafar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan menyampaikan semoga pesantren bisa terus berkembang, berkontribusi lebih baik di masa yang akan datang. Harapan yang beliau sampaikan, dukungan pemerintah dan masyarakat agar pesantren lebih baik lagi ke depannya dan menghasilkan luaran alumni-alumni pesantren, santri yang bisa memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami. Kami masih nantikan tentunya sampai pukul 9 pagi nanti. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi dengan topik Santri dan Tantangan Masa Depan. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan
Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini dan aku suka. Kau lain sekali dan aku suka. Entah ada angin apa, kau berdiri